Raka mengkampanyekan Hari Stroke Sedunia, Komarudin, seorang lanjut usia asal Bandung, berjalan kaki menuju Monas, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sahabat, para penyandang pasca stroke dimanapun berada. Saat ini saya ingin mencoba mengangkat tema tentang kolesterol jahat, kolesterol baik, kolesterol biasa, dan kolesterol total. Mengapa saya ingin mengangkat ini? Yang pertama adalah bahwa banyak masih orang yang awam terhadap penyakit stroke. Disangkanya penyakit stroke itu penyakit luar, padahal dia adalah penyakit dalam. Menurut istilah kesehatannya adalah kardiovaskular. Dia bertetangga dengan penyakit jantung dan penyakit dalam lainnya. Sedangkan penyakit luar itu adalah dampak dari sebab terjadinya stroke. Akibat otak kita tidak mendapat oksigen akibat terserang stroke, maka akibatnya adalah runtuhnya sistem saraf di bagian kiri atau kanan. Nah, itulah yang menyebabkan kelumpuhan, yang kalau kita lihat orang di jalan tertatih-tatih di jalan, kadang-kadang orang melihatnya itu, oh itu orang stroke. Padahal itu adalah orang pasca stroke. Stroke-nya sendiri sudah disembuhkan ketika pulang dari rumah sakit. Nah, karena banyak salah pengertian inilah saya mencoba mengangkat tema tentang kolesterol jahat, kolesterol baik, kolesterol biasa, dan kolesterol total, yang merupakan indikator dari kualitas darah kita. Juga merupakan bagian penting dari bagaimana caranya kita melihat problem stroke kita. Baiklah, sekarang kita bicara tentang kolesterol jahat. Kolesterol jahat itu berdasarkan sudut pandang saya dari orang yang mempunyai pengalaman terhadap proses ini, dan saya juga membaca buku, mendengar keterangan dari dokter yang saya tangkap dari sana-sini, bahwa kolesterol jahat itu bersumber dari makanan yang mengandung lemak jenuh, seperti yang saya sering sebutkan, yaitu daging merah, seperti daging kambing, daging sapi, ya kan, bahkan babi atau anjing, kemudian jeroan, kemudian kuning telur, kemudian makanan yang berbahan santan, mentega, seperti martabak, dan lain sebagainya yang akan kita ketahui kemudian. Nah, itulah makanan-makanan yang berlemak jenuh. Apabila tidak dibakar dengan gerak fisik yang berat, seperti olahraga, seperti binaragawan, pemain sepak bola, pemain futsal, pemain bulu tangkis, maka dia akan menjadi kolesterol jahat. Tapi apabila dibakar, dia akan menjadi kolesterol baik. Lemak menjadi otot. Itulah pengertian kolesterol baik, kolesterol jahat, dan kolesterol baik. Jadi kolesterol baik itu diibaratkan lemak jenuh daging merah itu diperas, kemudian minyaknya yang keluar, itulah yang kita sebut HDL, yaitu kolesterol baik. Orang yang bila HDL-nya rendah, badannya lemes. Loh, dari mana? Mungkin saya dianggap so tahu, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Saya pernah mengalami, ketika HDL saya rendah, badan saya lemes. Ketika tinggi, saya kuat. Saya kan dari sejak stroke sampai pasca stroke sampai saya pulih seperti sekarang ini kan sudah fluktuasi. Kadang-kadang saya brutal makannya, saya makan sop kambing dan sebagainya, mekar badan saya dan kolesterol saya tinggi lagi. Kemudian saya menyadari, saya pantang lagi, saya kurangi lagi, dan seterusnya. Sehingga saya juga mengalami fluktuasi HDL. Sehingga saya berkesimpulan bahwa lemak jenuh itu yang bila tidak dibakar dengan olahraga, dengan gerak fisik yang berat, dia akan menjadi kolesterol jahat. Tapi bila dibakar, dia menjadi kolesterol baik. Nah, kemudian
Bagaimana dengan kolesterol-kolesterol yang lain? Dari udang, dari mana-mana. Itu tidak mengandung lemak jenuh, seafood tidak mengandung lemak jenuh. Dia kolesterol biasa, tetapi dia tidak mengandung lemak jenuh yang menyebabkan kolesterol jahat. Jadi kalau saya makan aja, nggak ada masalah sepanjang kita tahu takaran dan ukurannya. Sekali-kali boleh dimakan. Karena kolesterol ini kan banyak dari buah juga banyak, dari alpukat, dari ikan, dari seafood. Makan aja, yang penting tidak berlebihan. Tetapi yang harus diwaspadai adalah dari kolesterol jahat ini yang saya katakan tadi. Nah, kolesterol ini bermanfaat tentu ya, jangan dia bisa meningkatkan hormon seks kita, bisa menjadi oli tubuh kita sehingga mesin di tubuh kita bisa menjadi baik, itu seperti oli itu kan. Kalau kolesterol jahat itu kan seperti oli kotor yang sudah kental itu. Nah, apabila disaring dia menjadi kolesterol baik. Jadi itu saja yang harus saya sampaikan. Jadi jangan juga pula kita ketakutan dengan kolesterol. Kolesterol yang kita takut itu adalah kolesterol jahat itu. Dan saya sejak mengetahui ilmunya, saya pantang makanan itu. Saya pikir saya tidak mati, tidak makan daging. Ada ikan, kembung, ada ikan kakap, salmon, ikan gurame, banyak, ya kan. Terus kuning telur, juga nggak jadi problem. Putihnya bisa kita makan. Jadi itulah sahabat dan pemirsa, bagian ini sampaikan. Saya kira saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.